Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Azizah dengan NIM 23053090 dari Departemen Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester pada matkul Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Susi Fitria Dewi SOS, MSI, PhD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pada Bab 1 yang nomor 1, yaitu menjelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan Pancasila memiliki urgensi yang sangat penting bagi mahasiswa atau generasi muda karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu pembentukan karakter. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dan generasi muda dapat memahami dan membangun karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan memiliki kecintaan yang tinggi terhadap tanah air. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap ideologi negara. Mahasiswa dan generasi muda merupakan pilar-pilar pembangunan negara di masa depan. Dengan memahami ideologi negara yang terkandung dalam Pancasila, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi negara yang diamanatkan dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu mengatasi tantangan modern. Pendidikan Pancasila juga membantu mahasiswa dan generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan modern seperti radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi berbagai bentuk ekstremisme dan intoleransi yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu membangun persatuan dan kesatuan. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dan generasi muda diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa. Ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kepemimpinan yang berkualitas. Pendidikan Pancasila juga membantu dalam pengembangan kepemimpinan yang berkualitas. Mahasiswa dan generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila akan mampu menjadi pemimpin yang visioner, berintegritas, dan mampu memimpin dengan adil serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda bukan hanya sekedar pembelajaran formal, tetapi merupakan investasi penting dalam pembentukan karakter, kepemimpinan, dan masa depan bangsa Indonesia. Oke, kemudian dilanjut dengan soal nomor 2, yaitu menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang saya tempuh, yaitu pendidikan ekonomi. Pentingnya pendidikan Pancasila pada pendidikan ekonomi, yaitu untuk membantu siswa untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi dapat mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan Pancasila dan pendidikan ekonomi saling melengkapi. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan relevan dengan konteks ekonomi. Dalam mengambil keputusan ekonomi pun, siswa perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan melalui pendidikan Pancasila. Kemudian pendidikan ekonomi yang berbasis Pancasila membantu menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, beretika, dan berkontribusi positif pada pembangunan ekonomi dan sosial. Jadi, pendidikan ekonomi dan pendidikan Pancasila bukan hanya mengajarkan konsep, tetapi juga membentuk karakter dan sikap siswa sebagai anggota masyarakat yang berintegritas dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Dilanjut dengan soal nomor 3, yaitu
relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi pendidikan ekonomi. Pendidikan Pancasila merupakan ideologi yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan dirumuskan dalam 5 sila. Pancasila adalah roh persatuan bangsa Indonesia yang harus hidup sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam konteks ekonomi. Kemudian nilai-nilai Pancasila harus diintegritaskan dalam pendidikan agar generasi bangsa tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berkepribadian Pancasila. Kemudian untuk program studi pendidikan ekonomi, program ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkompeten dalam mengajar mata pelajaran ekonomi di sekolah. Dalam konteks ini, pendidikan ekonomi perlu memperkenalkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan ekonomi, kita dapat menciptakan generasi yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dengan berlandasan Pancasila. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan dari pendidikan ekonomi. Pendidikan Pancasila memberikan dasar yang kuat dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa yang dibutuhkan dalam praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ini penting karena praktik ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan merupakan salah satu aspek dari pembangunan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, pendidikan ekonomi memberikan pemahaman dan keterampilan konkret dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dapat diaplikasikan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Misalnya, penerapan prinsip keadilan sosial dalam distribusi hasil ekonomi atau praktik gotong royong dalam membangun usaha bersama. Dengan demikian, relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan pendidikan ekonomi saling melengkapi dalam rangka menciptakan generasi yang cerdas, beretika, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya nomor 5, yaitu soal terakhir pada bab 1, yaitu beberapa contoh tokoh yang layak disebut sebagai representasi dari berbagai peran dan perjuangan dalam konteks yang seperti tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, yaitu Bapak Agus Raharjo, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Indonesia, dan Teten Mas Duki, yaitu penggiat anti korupsi, mantan Deputi Bidang Pencegahan KPK dan mantan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Dilanjut dengan tokoh pecinta lingkungan, yaitu Emmy Hafil, yang merupakan aktivis lingkungan dan pendiri WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan juga Rasio Ridosani, yaitu penggiat lingkungan, pendiri Yayasan IDEP, Institut Desa Hijau Indonesia, dan penulis buku tentang lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu ada tokoh pejuang integritas bangsa dalam era globalisasi, yaitu Din Syamsuddin, yang merupakan aktivis Muslim Indonesia, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, dan penggiat dialog lintas agama dan budaya. Kemudian ada Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, pendidik dan penggiat integrasi bangsa melalui pendekatan inklusif dan kebinekaan. Yang keempat, ada tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, yaitu Komarudin Hidayat, yang merupakan ulama dan juga intelektual Islam dan pengajar yang aktif dalam mempromosikan nilai-nilai moral dan karakter bangsa. Dan yang terakhir yaitu Gus Mus atau Mustafa Bisri, yaitu ulama dan intelektual Islam yang dikenal karena pemikiran tentang toleransi dan keberagaman. Kemudian ada tokoh penggiat anti narkoba, yaitu Anang Iskandar, mantan Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Badan Narkotika Nasional Indonesia, yang aktif dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi narkoba. Kemudian untuk tokoh penegak hukum yang adil ada Bapak Abdul Hakim Ritonga, yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung Indonesia yang dianggap sebagai pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen pada keadilan.
Kemudian terakhir yaitu tokoh anti terorisme, ada Ansyad Mbai, yaitu mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Indonesia yang berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dan juga ada Sidney Jones, yaitu Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC, ahli terorisme di Asia Tenggara yang berperan dalam memahami dan mengatasi ancaman terorisme di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya bab 2. Soal pertama yaitu menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ir Soekarno dan Supomo dalam sidang BPUPKI yang pertama, dan menjelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945 itu terdapat 5 pokok materi yang disampaikan oleh beliau, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, 4 yaitu peri kerakyatan, dan kelima yaitu peri kesejahteraan sosial. Peri kebangsaan yaitu menyatukan bangsa Indonesia dengan satu bahasa, tanah air, dan bangsa. Peri kemanusiaan yaitu mengakui persamaan derajat manusia dan kemerdekaan individu. Kemudian peri ketuhanan yaitu menghormati agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu peri kerakyatan, mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah peri kesejahteraan sosial, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Kemudian kedua yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo pada 29 Mei 1945 juga, yaitu menekankan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dan kerakyatan dalam dasar negara. Yang kedua yaitu mengusulkan dasar negara Pancasila yang berlandasan pada 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana isinya yaitu memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 butir, yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dilanjut dengan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menjelaskan 5 asas dasar negara yang dikenal dengan Pancasila Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kerakyatan, dan keadilan sosial. Keempat tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang dasar negara, tetapi mereka semua sepakat bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara yang kuat untuk bersatu dan merdeka. Pidato-pidato mereka menjadi bahan penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan untuk soal nomor 2 yaitu menjelaskan Pancasila sebagai yang pertama identitas bangsa Indonesia, yang kedua kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat jiwa bangsa Indonesia, dan yang kelima adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi identitas bangsa Indonesia merupakan Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia karena yang pertama menjadi pemersatu bangsa yang majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, memiliki nilai-nilai luhur bangsa yang dianut dan dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain di dunia. Kemudian kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena mencerminkan karakter dan watak bangsa Indonesia yang religius, humanis, demokratis, dan berjiwa sosial. Dan juga menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila juga membentuk karakter bangsa yang berbudi luhur dan bermoral Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia karena menjadi dasar bagi seluruh pemikiran dan tindakan rakyat Indonesia, memberikan arah dan tujuan hidup bagi bangsa Indonesia, dan menjadi sumber inspirasi dalam membangun kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian yang keempat adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan jiwa bangsa Indonesia dikarenakan menjadi ruh yang menggerakkan dan memotivasi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Kemudian memberikan kekuatan dan semangat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian memberikan sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam berkarya dan membangun bangsa. Dan yang terakhir yaitu perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia dikarenakan dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri bangsa dengan penuh pertimbangan dan musyawarah. Kemudian menjadi komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Kemudian soal terakhir pada bab 2 ini yaitu saya diminta untuk mengkritik atau menggali informasi dari cara-cara pengambilan keputusan musyawarah di lingkungan sekitar saya atau organisasi yang ada di sekitar saya. Kemudian apa bentuk kearifan yang timbul karena musyawarah itu berlangsung, dan juga apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung di lingkungan sekitar saya, yang mana akan kekentalan adatnya itu masih kuat. Jadi pastinya membuat musyawarah lebih terasa formal dikarenakan hadirnya para nenek mama, angku, alim ulama, serta cadak pandai dari setiap nagari. Untuk kearifan yang muncul ketika musyawarah berlangsung yaitu di bagian sopan santun dalam mengemukakan pendapat, yang mana ketika berpendapat atau berbicara ada beberapa kalimat yang mana para nenek mama, tokoh ulama, dan cadak pandai itu memang untuk mereka butuh belajar dalam menggunakan kalimat tersebut. Jadi itu menjadi kearifan atau menjadi ikoniknya di bagian musyawarah di sekitar saya. Dan untuk kendala yang timbul ketika musyawarah berlangsung yaitu adanya perbedaan di beberapa kelompok, yang mana itu menjadi perselisihan dari musyawarah itu tersebut. Jadi yang mana kelompok ini yang nenek mamanya memahami sebagai begini, yang otomatis anak kemenakannya memahami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nenek mamanya. Ternyata yang diajarkan oleh nenek mama kelompok lain ternyata sedikit berbeda, yang membuat itu menjadi perselisihan atau ada pertentangan di dalam musyawarah tersebut. Akan tetapi dengan adanya nenek mama ini atau tokoh ulama serta cadak pandai tersebut membuat hasil dari rapat itu ada titik terangnya, yang mana itu ada seperti berdebat bisa di dalam rapat itu terus berdebat, akan tetapi dengan adanya nenek mama ini semuanya akan terselesaikan, yang mana nenek mama tersebut menjadi layaknya seorang ketua, yang mana menjadi titik terakhir dari hasil rapat tersebut. Jadi beliaulah yang menentukannya. Jadi dengan adanya nenek mama, walaupun ada perbedaan, tapi dengan adanya nenek mama tersebut hasil dari rapat tersebut ada jadinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab 3. Pertanyaan nomor 1 yaitu mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kemudian menjelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Bukti sosiologis nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu buktinya adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas religius dan taat beribadah, dan juga nilai-nilai agama diintegritasikan dalam kehidupan sosial dan budaya.
Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu masyarakat Indonesia dikenal dengan sifatnya yang ramah, sopan, dan saling membantu. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang semakin diperhatikan belakangan ini. Kemudian nilai persatuan Indonesia, semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi seperti bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya dihormati dan dibanggakan, dan juga Indonesia yang memiliki ragam budaya, suku, dan agama disatukan dalam bingkai yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat yaitu nilai kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan baik dan musyawarah masih menjadi budaya dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran akan kesetaraan dan keadilan sosial semakin meningkat dan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang terus dilakukan sampai sekarang. Jadi, apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat mengalami kemunduran atau tidak? Ini menjadi subjek debat yang kompleks. Di satu sisi, beberapa aspek kehidupan masyarakat mungkin mengalami tantangan dan ketegangan terkait dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, toleransi, atau ketidaksetaraan sosial. Namun, di sisi lain, ada juga banyak bukti yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup, dan karena itu masih berkembang dalam masyarakat Indonesia, terutama di tingkat lokal dan komunitas. Oleh karena itu, sementara mungkin di area di mana nilai-nilai Pancasila mengalami tantangan secara keseluruhan, nilai-nilai tersebut masih menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dilanjut dengan soal nomor 2, yaitu mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Berikut penjelasannya. Pancasila sebagai dasar negara ibarat sebuah perahu yang mengarungi lautan. Kadang perahunya mulai kencang, kadang oleng dan terombang-ambing. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama yaitu zaman terus berubah, yang mana masyarakat Indonesia semakin modern dan terbuka. Kemudian teknologi informasi membuat informasi dan budaya asing mudah diakses. Yang kedua yaitu tantangan dari dalam dan luar negeri. Ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, dan juga ada pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang ketiga ada pemahaman tentang Pancasila yang berbeda-beda. Ada yang memahami Pancasila secara dangkal, ada juga yang mencoba menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan mereka. Dan yang keempat ada penegakan hukum yang lemah, yang mana orang yang melanggar nilai-nilai Pancasila tidak dihukum dengan tegas. Kemudian sosialisasi Pancasila kepada masyarakat kurang gencar. Kemudian yang nomor 5 yaitu ada generasi muda kurang memahami Pancasila. Banyak generasi muda yang tidak hafal Pancasila. Kemudian semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang mulai memudar. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah atau universitas, dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda harus aktif menyebarkan nilai-nilai Pancasila dengan memanfaatkan media massa dan teknologi informasi yang harus digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang harus tegas. Dilanjut dengan soal terakhir yaitu menjelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Globalisasi adalah era penuh perubahan, membawa banyak hal baru, ada yang baik dan juga ada yang buruknya. Tantangan bagi Pancasila yaitu gaya hidup individualisme dan materialisme, beda dengan gotong royong dan kekeluargaan, dan juga adanya pemahaman bebas dan sekuler yang bisa menjauhkan dari nilai ketuhanan. Kemudian radikalisme dan
intoleransi bisa merusak persatuan bangsa. Kemudian kesenjangan ekonomi dan budaya yang bisa memicu kecemburuan sosial, dan yang terakhir adalah budaya asing yang bisa menguras budaya bangsa. Solusinya adalah dengan memperkuat di sekolah atau universitas dengan cara pada pendidikan Pancasilanya, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila yang diperkuat di sekolah dan di universitas agar generasi muda paham dan cinta akan Pancasila. Kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga yang dihidupkan kembali dengan contohnya yaitu gotong royong di masyarakat. Kemudian untuk yang budaya asing, mungkin kita bisa menerima budaya asing dengan baik, dan tetapi kita juga harus menjaga dengan baik budaya Indonesia sendirinya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan membangun generasi muda yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Dan yang terakhir adalah dengan kerjasama internasional, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan negara lain dengan cara mempromosikan nilai-nilai Pancasila ke luar dunia. Globalisasi ibarat pisau yang bermata dua. Kita harus cerdas memanfaatkan peluang dan waspada terhadap tantangan. Pancasila adalah pedoman kita untuk menghadapi era globalisasi. Sekian dari saya untuk presentasi dari jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau dari argumentasi saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.